dibawakan oleh Ibu Tanti. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan Ibu Tanti. Ya, terima kasih Bu Dewi. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Ya, semoga kalian dalam keadaan kondisi sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Tanti. Saya hari ini hadir tidak sendirian. Saya hari ini hadir dengan Bapak Evaritus Tidik. Kami berdua dari School of Information System ingin menawarkan kembali kepada teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa sekalian terkait dengan minor program yang baru saja kami launching, teman-teman. Karena minor program ini adalah minor program yang sangat terbatas. Kita lihat dari peminatan ataupun kebutuhan dari industri yang banyak sekali datang ke BINUS ya untuk meng-hire anak-anak yang bisa memiliki kompetensi dalam 2 minor program ini, sehingga kita membuat 2 minor program ini yang akan membantu teman-teman untuk meningkatkan kompetensi teman-teman terutama di bidang teknologi. Ya, jadi walaupun nanti teman-teman mungkin datangnya dari beberapa school yang tidak terkait dengan teknik ataupun yang tidak terkait dengan teknologi, nah ini tetap bisa mengambil ya. Dan tadi banyak yang tanya nih, kalau saya lihat di forum ya, ataupun lihat di chat tadi ada yang tanya, Bu, kalau saya sudah ambil peminatan atau saya sudah ambil free active atau ambil minor program yang lainnya, apakah saya perlu ikut? Perlu teman-teman ya. Kenapa? Hari ini karena kita akan melakukan update ya terkait dengan apa saja sih experience yang akan kalian dapatkan ya untuk 2 minor program ini. Karena 2 minor program ini saat ini menjadi 2 minor yang sangat banyak diminati ataupun sangat banyak dicari oleh industri, sehingga kita dengan sengaja ya melakukan briefing ulang ya kepada teman-teman sekalian supaya teman-teman pun bisa memiliki knowledge lebih ya terkait dengan minor program yang ini. Oke, izinkan saya untuk share screen teman-teman. Jadi untuk 2 minor program ini yang kita tawarkan tadi sudah dijelaskan di awal oleh Bu Dewi ya, udah dibuka ya keywordnya apa sih 2 minor program ini. Nah, 2 minor program ini yang kami tawarkan yang pertama adalah yang namanya RPA teman-teman, Robotic Process Automation ya. Nah, ini mungkin kalau dari namanya udah kedengeran ya, apa nih ya robotik nih. Pasti terkait dengan teknik atau susah ya teman-teman yang mungkin kepikiran, aduh saya bukan anak teknik nih atau anak computer science, bisa gak ya? Nah, jangan khawatir teman-teman, untuk robotic process automation ini adalah minor program yang kami buka, di mana di dalam minor program ini kita akan menggunakan software yang menggunakan low code. Ya, low code ini apa? Low code ini adalah beberapa arsitektur yang di mana software yang dari teman-teman gunakan itu tidak perlu effort yang lebih ya, maksudnya effort lebih itu nggak perlu logikanya harus tinggi ya, ataupun dari sisi IQ-nya itu harus tinggi. Nggak perlu khawatir teman-teman. Ya, jadi di sini banyak sekali industri saat ini sudah menggunakan software-software ataupun platform-platform yang kita sebut sebagai otomatisasi. Ya, jadi kalau teman-teman punya kenalan atau punya saudara ya kerja di banking, kerja di retail. Nah, proses otomatisasi ini banyak sekali sekarang ini dilakukan di industri. Ya, saat ini karena banyak sekali semua perusahaan rata-rata ingin melakukan otomatisasi, industri itu sangat butuh orang-orang yang memiliki kompetensi ya untuk bagaimana nih men-shifting ya, mengganti proses yang tadinya dilakukan secara manual, tadinya dilakukan oleh orang ya, dilakukan oleh user, bagaimana bisa dipindahkan dengan proses otomatisasi dari sisi robot ya. Nah, robot yang kita tawarkan di sini ini bukan robot yang mungkin teman-teman ada kenal beberapa robot-robot yang dari Jepang ya, ada bentuk visualnya ya, bentuknya dalam bentuk ya orang kayak orang ya. Nah, di sini robotic process automation yang akan teman-teman jalankan itu adalah bentuknya software ya. Jadi bukan merancang hardware teman-teman. Jadi bukan nanti di dalam minor program ini teman-teman belajar buat hardware gimana sih cara buat robot, bukan. Tapi kita melakukan bagaimana engine-nya robot itu bisa dikerjakan di dalam komputer ya. Jadi kita mencoba membuat bagaimana nanti sistemnya kita itu bisa membantu proses operasional yang kita lakukan secara daily rutin ya. Jadi kalau beberapa proses yang kita ketahui sekarang ini yang setiap hari dilakukan harus manual ya. Nah, ini teman-teman bisa ganti prosesnya dengan menggunakan robot ya.
Nah, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang punya pengalaman, misalnya cari paper ya, cari literatur, literasi ya. Jadi kalau dapat tugas dari dosen ya, pasti ada yang, aduh saya harus cari literatur nih ya. Cari literatur itu prosesnya itu buka Google ya, buka browser saya, kemudian buka Google, kemudian saya masukin alamatnya, URL-nya, kemudian nanti dia keluar, kemudian saya harus cari ya berdasarkan keyword yang saya tentukan, kemudian saya klik, kemudian download. Ya, itu dilakukan terus ya sampai kita menemukan beberapa mungkin literasi yang kita gunakan. Nah, dengan proses otomatisasi, semua proses yang kalian lakukan itu bisa kita assign ke sistem, bisa kita assign ke robot. Ya, jadi tidak perlu, bukan artinya robotnya itu harus bentuknya seperti manusia ya, humanoid yang harus ada bentukannya, enggak. Tapi robotnya itu bisa, engine-nya itu kita rancang di dalam sistemnya kita. Jadi nanti proses-proses operasional yang teman-teman jalankan, ya, yang mungkin sehari-hari tanpa kita sadari ya kita lakukan setiap hari, nah itu kita bisa ganti dengan proses yang di dalam industri, ya, di dalam robotik. Ya, ini kita sebut sebagai robotic process automation. Nah, robotic process automation ini tentu nanti teman-teman akan belajar dari sisi teknologinya, ya, akan belajar dari sisi proses customisasinya, gimana nih bisnis proses yang ada di dalam perusahaan bisa kita ganti dengan proses otomatisasi. Jadi bukan concern-nya hanya membuat sistem robotiknya, tapi teman-teman juga di sini akan mempelajari bagaimana teman-teman melakukan analisa. Kira-kira bisnis proses yang ada di perusahaan, yang mana nih yang harus saya hire atau yang harus saya assign dengan menggunakan proses robotik. Ya, jadi kalau teman-teman lihat saat ini di banking banyak sekali ya proses yang sudah berganti ya. Jadi kalau dulu kalau kita ke banking ya, ke bank, itu ketemunya banyak orang ya, tellernya sampai berapa orang ya, customer service-nya berapa orang. Nah, kalau teman-teman sekarang datang ke bank, nah ini prosesnya udah berganti ya, banyak menggunakan mesin. Ya, bahkan sekarang bisa diprediksikan dalam waktu 10-20 tahun ke depan, kita nggak lagi ketemu orang waktu ke bank. Ya, kita langsung ketemu dengan mesin. Mesinnya udah canggih ya, mesinnya sudah bisa melakukan semua proses operasional yang dijalankan. Nah, secara back end-nya ya, butuh orang nggak? Nah, secara back end-nya, proses-proses yang bisa dilakukan secara rutin, yaitu bisa di-assign ke robot juga. Jadi nggak perlu orang juga di back end-nya. Ya, semuanya bisa diganti dengan mekanisme robotik. Ya. Nah, nanti di dalam minor program ini, nanti teman-teman akan belajar ya bagaimana mentransformasi bisnis ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar berita ya, saat ini banyak sekali perusahaan yang lagi berlomba-lomba ya untuk melakukan yang namanya digital transformation. Gimana nih supaya digital transformation yang kami jalankan ya itu bisa selaras dengan kebutuhan di masyarakat. Ya, gimana supaya perusahaan saya tetap bisa efektif ya untuk menjalankan proses operasionalnya. Nah, semua perusahaan ini lagi mikir, makanya banyak sekali perusahaan yang datang ke BINUS ya. Saya butuh anak-anak yang bisa ngerti robotik. Saya butuh anak-anak yang ngerti data analitik. Ya, nah dari beberapa kita lihat beberapa peluang-peluang yang ada, maka kami bekerja sama dengan program studi yang lain yang ada di BINUS. Jadi sistem informasi tidak berdiri sendiri, karena kalau minor program itu biasa kita kolaborasi dengan program studi teman-teman. Nah, untuk robotic process automation ini kita kolaborasi dengan computer science. Jadi nanti kamu akan dapat ilmunya tidak hanya dari sistem informasi, tapi akan mendapatkan ilmu dari computer science juga, ya, terkait dengan bagaimana mendefine sistem robotiknya. Nah, di sini kita sudah punya partner, ya, partner untuk industrinya itu adalah UiPath, teman-teman. Teman-teman boleh searching ya di Google UiPath. UiPath adalah salah satu perusahaan konsultasi di mana dia menyediakan yang namanya software untuk proses otomatisasi, ya. Nah, ini sudah banyak digunakan di industri banking dan lain-lain. Jadi nanti teman-teman selama proses pembelajaran di RPA, ya, pembelajaran di minor robotic process automation, teman-teman akan belajar dengan menggunakan software UiPath, ya. Ini kita juga sudah survei ya, software ini yang paling banyak digunakan orang, dan kita BINUS sudah melakukan aliansi ya dengan UiPath Academy ya. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan resources ya ataupun bisa mendapatkan sertifikasi ya, ada potongan untuk sertifikasinya ya. Dan kita harapkan juga teman-teman yang nanti
masuk ke dalam minor program ini nanti juga nggak hanya berhenti untuk di mata kuliah ya, tapi bisa mengambil sertifikasinya. Karena secara kurikulum kita sesuaikan dengan kurikulum yang ada di dalam RPA, teman-teman. Kurikulum yang ada di dalam aliansi kita adalah UiPath, kita pakai UiPath. Ya, jadi nanti teman-teman akan belajar kurikulumnya nggak hanya berdasarkan teori, tapi akan fokusnya adalah project based learning. Ya, jadi selama nanti teman-teman masuk dalam minor program RPA ini, teman-teman akan banyak berinteraksi bagaimana mengerjakan project yang memang siap diterapkan di dalam dunia kerja. Tapi mungkin ada beberapa atau dari jurusan manajemen bisa tidak untuk masuk peminat untuk masuk minor program ini? Jawabannya bisa ya. Kenapa? Karena di dalam minor program RPA ini kita mengajarkan ataupun memberikan materinya itu secara compact dari materi dasar programming. Jadi in case kalian tidak punya knowledge, benar-benar nggak punya knowledge terkait dengan dasar programming ya, nah itu jangan khawatir karena akan diberikan nanti knowledge dasarnya sampai bagaimana nanti teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan menggunakan software robotic process automation, di mana nanti teman-teman akan bisa melihat ya dari proses analisisnya, bagaimana saya bisa mengintegrasikan ya dengan proses robotik yang akan nanti teman-teman pelajari di dalam minor program RPA ini ya. Oke, proses otomatisasi itu sebenarnya saat ini sudah banyak sekali diterapkan ya, walaupun memang penerapannya itu belum semuanya full dengan menggunakan software ya. Nah, di sini banyak sekali peluang-peluang yang teman-teman akan dapatkan karena di sini waktu teman-teman mengambil minor program robotic process automation, nanti teman-teman akan mempelajari bisnis proses juga ya, mempelajari bisnis proses apa saja sih yang akan dijalankan di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu perusahaan. Sehingga teman-teman akan tahu nih kira-kira yang paling cocok di otomatisasi yang mana. Mana yang dilakukan secara daily routine, mana yang memang membutuhkan beberapa proses yang lebih cepat ya dibandingkan kalau kita menggunakan proses manual. Karena bagaimanapun juga kalau kita manual ya pasti akan ada error ya, pasti akan ada kemungkinan error dari sisi pengimplementasiannya. Dan biasanya kalau kita meng-hire karyawan pasti ada beberapa hal, misalnya ada kejadian sakit ataupun dia lupa ya. Nah, dengan proses otomatisasi ini semuanya bisa diganti, di-change teman-teman ya. Nah, kalau semuanya di-change berarti nggak ada karyawan dong Bu, nanti saya nggak dapat kerja. Nah, butuh orang-orang yang bisa mengendalikan robot tersebut ya, butuh orang-orang yang bisa istilahnya setting ya ataupun kita sebutnya merancang ya, merancang bagaimana knowledge robot itu bisa dituangkan ya. Nah, siapa orangnya? Itu adalah kalian ya, kalian yang akan memiliki peluang kalau kalian masuk ke dalam peminatan minor program RPA ini ya. Nah, di sini proses otomatisasinya banyak ya, bisa masuk ke lini XR service. Jadi walaupun misalnya, Bu, saya dari jurusan accounting, bisa atau tidak masuk dalam minor program ini? Bisa. Kenapa? Karena di dalam proses otomatisasi itu mungkin juga masuk ke dalam jurusan kalian ya, ke dalam finance and accounting. Nah, kalian sudah punya basic nih. Saya sudah punya basic bagaimana membuat jurnal sampai akhir ya, sampai saya bisa menentukan neracanya ya, sampai proses postingan akhir. Nah, kamu udah punya knowledge itu secara proses bisnisnya. Tapi bagaimana teknologi ini bisa kalian kawinkan ya dengan proses operasional yang akan dijalankan ya. Nah, di sini banyak sekali yang akan kalian dapatkan ya, mulai dari bagaimana menganalisa bisnis yang cocok untuk dimasukkan ke dalam proses otomatisasi, sampai nanti kalian juga bisa masuk ke dalam lini dari setiap fitur yang ada ya. Bagaimana nih kira-kira menjalankannya. Jadi nggak hanya kalian melihat dari sisi codingnya ya, tapi harus bisa melihat dari sisi perspektif mindset bisnisnya juga ya di dalam proses otomatisasi ini. Oke, nah saya punya video ya terkait dengan proses otomatisasi ya. Ini semoga video ini bisa membuat kalian lebih mengerti lagi ya proses otomatisasi seperti apa. Saya soundnya belum dicek sebentar ya. RPA is the software technology that performs transactional activities in IT applications in the way a user would. All RPA applications have the following structure.
a digital input of structured data, and a process logic based on rules, conditions, loops, etc. to act on the data received. A software robot has the great advantage of being much faster than a human when carrying out tasks. Let's see. And they don't get sick, don't take vacations, can work 24 hours a day, 7 days a week, can be replicated for greater speed, can work from any location, minimize risks as they are less prone to errors. The possibilities of RPA are practically endless since it can address any sequence of tasks. For example, it can open emails, log in applications, read databases, access files, perform calculations, fill out forms, etc. Therefore, the scope for technology is any department or sector that uses Office and IT applications. But not everything is bad for the worker. Now, employees can dedicate their time to generating added value for the company, focusing on problem solving, managing exceptions, developing strategy, creative improvements. RPA is becoming established as another technology to help companies achieve a successful digital transformation and remain competitive in the market. Ya. Jadi kalau kita lihat saat ini banyak sekali ya perusahaan yang sudah melakukan proses otomatisasi, teman-teman. Jadi memang pekerjaan-pekerjaan rutin. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini ada yang kepikiran, aduh saya pengen jadi teller nih, enak kalau jadi teller ngitung uang ya, serasa kaya ya, punya uang sendiri. Nah itu mungkin cita-cita yang ataupun impian kalian itu mungkin bisa diganti teman-teman prosesnya. Karena apa? Karena pekerjaan yang memang dilakukan secara rutin itu lama-kelamaan itu akan digantikan dengan mesin. Ya, itu mau tidak mau itu pasti akan tergerus ya, semuanya akan berubah RPA is prosesnya. the software. Sehingga di sini kita tawarkan kesempatan untuk kalian ya, bagaimana kalian bisa mempelajari ya, bagaimana teknologi ini bisa membantu teman-teman ya, membantu bagaimana mengotomatisasi. Jadi bukan kalian yang mengerjakan rutin, tapi kalian menjadi orang yang akan mengintegrasikan, orang yang akan mengubah proses yang terjadi di dalam perusahaan, proses yang biasanya dilakukan secara rutin, bagaimana kalian bisa membantu menjadi orang yang menjadi kunci pengubah ya, kunci pengubah di dalam perusahaan untuk menjadi perusahaan yang lebih pintar lagi, ataupun perusahaan yang masuk ke dalam era yang sesuai dengan tagline-nya kita, yaitu transformasi digital, teman-teman. Nah ini banyak sekali kebutuhannya teman-teman ya, bahkan sampai kemarin banyak sekali industri yang datang, kita belum bisa support ya semuanya. Dan kalau kalian bisa, nah ini akan peluang untuk kalian. Bahkan mungkin sebelum kalian lulus ya sudah ada yang hire kalian ya untuk kompetensi ini. Karena banyak sekali 3+1 ya, enrichment program pun dibuka untuk orang ataupun mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kompetensi untuk otomatisasi. Ya itu banyak sekali yang kemarin cari. Tapi sayangnya kemarin resource kita masih sedikit ya. Sehingga kalau misalnya nanti kalian tertarik, ya terutama mungkin anak-anak yang memang ingin melihat mindset-nya ke depan untuk bisnis seperti apa, nah itu silakan ya bisa join untuk Mino program Robotic Process Automation ya. Nah ini tidak perlu khawatir ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan boleh ya langsung di chat, nanti saya akan balas, saya akan reply satu-satu. Oke, selanjutnya untuk Mino program yang kedua. Ini juga Mino program yang saat ini lagi tren teman-teman ya, di industri banyak sekali kebutuhannya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar tentang data analitik, data science ya, kalau teman-teman cari ya di Job Street itu banyak sekali yang nyari tentang orang-orang yang bisa menguasai mengenai bagaimana menganalisa data. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali industri-industri yang sudah masuk dengan menggunakan teknologi. Industri-industri yang saat ini sudah menggunakan sistem database ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang dapat dapat mata kuliah database ya sudah ngerti ya. Jadi pada dasarnya semua data yang kita gunakan sehari-hari untuk operasional
itu sudah banyak sekali yang di-keep ya, yang disimpan di dalam perusahaan. Nah, data-data ini sebenarnya aset teman-teman ya. Tergantung perusahaannya itu bisa mengolah datanya dengan baik atau tidak. Tergantung bagaimana perusahaan itu bisa melihat ataupun melakukan visualisasi untuk data tersebut bisa digunakan untuk mendukung keputusan perusahaan ya. Karena sebenarnya semua apa yang dicapai di dalam perusahaan itu pasti berawal dari data, bukan berdasarkan feeling ya. Kalau teman-teman nanti memimpin perusahaan itu nggak bisa pakai feeling lagi ya, tapi harus pakai data ya. Jadi kalau kita diskusi dengan para pimpinan perusahaan, diskusi dengan CEO ya, CIO, direktur ya, pasti dia mau lihat gimana nih datanya secara perbandingannya antara data yang tahun kemarin dengan data tahun ini bagaimana perkembangannya. Dan apa yang harus kita lakukan strategi ke depannya. Nah, ini yang akan dibutuhkan ketika nanti teman-teman banyak bekerja di industri ya. Kompetensi di mana teman-teman bisa mengolah data menjadi suatu knowledge yang bisa digunakan oleh perusahaan ya, bisa dibutuhkan untuk perusahaan untuk menentukan langkah strategi ke depannya seperti apa. Nah, ini kita buka yang namanya minor data analitik, teman-teman. Jadi bagi teman-teman mungkin di BINUS kan ada Bu program data ini ya, data science ya, ataupun ada program yang namanya bisnis analitik. Iya, ada ya. Cuma di sini kita memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kompetensi lebih di bidang data analitik dan memang dari jurusan yang lain ya. Nah, itu silakan bisa mengambil minor program untuk data analitik ini. Nah, untuk minor program data analitik ini kita melihat dari kebutuhan yang ada di industri dan kita bekerja sama dengan partner learning kita itu adalah TIPCO, teman-teman. TIPCO. Nah, TIPCO ini adalah salah satu software terbesar untuk analisa, ya, di mana untuk data analitik ini teman-teman nggak perlu khawatir ya. Ini beda dengan konsep data science, ya. Kalau di dalam data analitik ini adalah bagaimana teman-teman menguasai tool dan menguasai data yang ada di dalam perusahaan. Teman-teman mengerti nih konsep datanya seperti apa, konsep bisnisnya seperti apa. Nah, bagaimana teman-teman mengolah ya dengan menggunakan TIPCO ya, bagaimana teman-teman mengolah data-data yang ada untuk divisualisasikan ataupun untuk mendukung keputusan strateginya di dalam perusahaan ya dengan menggunakan mekanisme data analitik. Nah, data science dengan data analitik itu beda, teman-teman. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman pernah ada yang dengar ya, Bu, saya pernah dengar data science, saya juga pernah dengar dengan data analitik. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau kita menggunakan data analitik, yang akan difokuskan, diprioritaskan adalah kalian memiliki knowledge untuk analisa, ya, knowledge untuk mengerti proses bisnis, knowledge untuk mengerti tren yang ada saat ini seperti apa, dan bagaimana teman-teman bisa mengolah data-data yang ada di dalam perusahaan itu menjadi suatu knowledge yang akan menjadi sebagai nilai jual bagi perusahaan. Ya, itu adalah data analitik. Nah, beda halnya dengan data science, teman-teman. Nah, kalau data science ini akan lebih arahnya lebih teknikal, ya, di mana teman-teman akan mengamati pattern-nya dari sisi mengolah datanya nanti lebih cocoknya algoritmanya pakai apa ya, kemudian nanti software development-nya seperti apa. Bagaimana saya membuat suatu algoritma di mana nanti data-data yang saya hasilkan itu mungkin akan lebih cepat ya secara performanya atau reportingnya saya bisa dalam waktu 0,0 second udah keluar datanya ya. Nah, ini data science ya. Jadi beda perspektifnya. Jadi di dalam data analitik ini teman-teman akan lebih enrich dari sisi konsep bisnisnya ya, lebih enrich dari sisi perspektifnya mindset bisnisnya seperti apa. Jadi di sini teman-teman nggak hanya belajar dari mengolah data, tapi di sini teman-teman juga akan mempelajari ya bagaimana melakukan analisa dari sisi internal dan eksternal perusahaan yang bisa membantu untuk meningkatkan performa bisnis di dalam organisasi di tempat teman-teman bekerja. Ya, nah ini adalah konsep dari data analitik. Ya, jadi beda ya dengan data science. Ya, jadi kalau data science itu lebih ke arah bagaimana membuat algoritma yang memang dibutuhkan ya untuk meningkatkan performa dari sisi data di dalam perusahaan ini, teman-teman. Kalau di dalam data analitik ini adalah perspektifnya perspektif bisnis. Jadi kalau saya mau melakukan rencana ke depannya nih, rencana tahun 2022 ya, saya harus ngapain nih ya untuk supaya perusahaan saya lebih sukses. Nah, itu kita pelajari dari datanya, kita pelajari dari trennya, kita pelajari dari market behavior yang ada di dalam masyarakatnya kita.
Ya, makanya di sini dalam ini kita tidak hanya dari program studi sistem informasi ya teman-teman, tapi kita kerjasama dengan program studi statistik ya, statistik karena kalian harus memahami ya konsep dari bagaimana perhitungannya, bagaimana nanti memahami penggunaan toolnya, dan kita juga nanti bekerja sama dengan program, salah satu program juga di BINUS itu adalah Global Business Marketing ya. Nah ini kita ingin tidak hanya ngerti dari sisi teknologi ya, tapi harus ngerti dari sisi bisnisnya juga nih. Ya, makanya kita kerjasama dengan 3 prodi ya untuk Mino program ini ya. Nah, untuk Mino program ini, jadi kalau teman-teman lihat ya, itu data itu sebenarnya banyak sekali ya perspektifnya. Ada data yang sifatnya deskriptif ya, datanya yang sifatnya hanya menggambarkan nih prosesnya seperti apa ya. Ada yang sifatnya diagnostik ya. Jadi saya mau melakukan diagnosa kira-kira masalah penyebabnya apa. Atau prediktif ya. Kira-kira saya ke depannya mau bagaimana nih ya untuk perusahaan trennya. Jadi kalau misalnya saya punya kalau teman-teman masih muda ya, ada yang main kripto, ada yang main saham ya. Nah, bisa dianalisa teman-teman ya prediktifnya. Kira-kira besok akan naik atau turun ya. Nah, itu juga akan bisa dianalisa dengan menggunakan konsep data analitik. Dan ada juga yang namanya preskriptif. Ya, preskriptif ini lebih ke arah decision support system teman-teman. Ya, jadi lebih ke arah nanti rekomendasinya seperti apa yang diberikan dari sisi analisa data. Ya, jadi nggak hanya dalam bentuk visualisasi, tapi dia akan memberikan informasi kira-kira rekomendasi yang paling optimal itu seperti apa, tergantung dari usernya. Dia akan ambil keputusan itu atau tidak. Ya, nah ini adalah kira-kira yang akan dipelajari ya untuk Mino program ini. Ya, nah untuk Mino program ini saya juga punya video teman-teman, jadi teman-teman juga bisa lihat ya gambarannya seperti apa sih yang akan menjadi tren di dalam data analitik. Ini suaranya sebentar ya. Ini kayaknya masalah. Sebentar ya. Saya buka dari video aslinya. Kalau ada pertanyaan boleh ya, boleh di chat atau nanti boleh raise hand. Sebentar, saya buka. Consider your cell phone, iPad or tablet, or your personal laptop computer. How much data do you think these devices are gathering, transmitting, or archiving? We are living in the age of technology. This has two important implications for everyone entering the business world. First, technology has made it possible for us to collect huge amounts of data. Retailers collect point-of-sale data on products and customers every time a transaction occurs. Government agencies have data on economic trends, the environment, the amount of people getting vaccinated, and everything else imaginable. It has become relatively easy to collect the data. However, as many organizations are now beginning to discover, it is quite a challenge to make sense of all the data they have collected. A second important implication of technology is that it has given many more people the power and responsibility to analyze data and make game-changing decisions. For people who have a desktop or laptop computer, we now have access to a large amount of data, easy-to-use software, and the ability to use quantitative methods to uncover the information in these datasets and then act on this information. When it comes to internet-connected devices, a staggering amount of data already exists, and it will only increase in the future. That is why one of the hottest topics in today's business world is business analytics. One of the trending job titles in today's companies is the data analyst or business analyst, and it will be people who have the skills to analyze data and make decisions based on that data. Irvine Valley College is now offering a data. Ini teman-teman. Ya, pertumbuhan aplikasi yang semakin cepat ya, itu membuat banyak sekali sekarang kita berinteraksi dengan data-data.
Ya, jadi bagaimana nih kita butuh orang-orang yang bisa melakukan accommodating ya terkait dengan data-data yang ada, bagaimana mereka bisa membuat suatu perspektif mindset bisnis yang bisa dituangkan dari data-data yang diolah ya. Nah, itu beberapa video ya yang kita coba sampaikan ke kalian ya terkait dengan dua minor ini ya. Selanjutnya mungkin saya akan memberikan waktu ke Bapak Didik ya untuk menyampaikan terkait dengan detail dari minor data analitik ya. Pak Didik, silakan. Ya. Videonya ya. dari saya atau? Oke, dari saya Pak ya. Oh iya, ya. Dengan video. Oke, saya jalankan dulu ya. Pak Didik ada buat video. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Evaristus Didi Madiatmaja sebagai PIC Minor Data Analytics. Mata kuliah ini hasil kolaborasi dari 3 jurusan, yaitu Sistem Informasi, Manajemen, dan Statistik. Jadi untuk program ini deskripsinya adalah Data Analytics memberikan pemahaman terkait akuisisi dan analisis data dalam organisasi dengan menggunakan pemikiran kritis dari berbagai perspektif strategik termasuk perilaku konsumen yang dikomunikasikan dalam bentuk visualisasi atau model yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Ya, kemudian karirnya adalah kalian adalah sebagai data analis, marketing analis. Jadi mata kuliah ini ya dasarnya adalah database ya teman-teman. Jadi di hampir semua perusahaan ya pasti ada database-nya. Jadi kalau perusahaan itu yang mau berkembang dan ingin maju itu pasti ada aplikasinya dan setiap aplikasi pasti mempunyai database ya. Kemudian untuk keunikannya dan kelebihan minor program ini, yang pertama adalah memiliki pengetahuan dasar ya mengenai akuisisi dan analisis data. Kemudian yang kedua memprediksi pola perilaku konsumen. Ya. Kemudian yang ketiga merancang model atau visualisasi data dalam pengambilan keputusan. Kemudian pada minor ini menggunakan kombinasi model pembelajaran interaktif dengan menggunakan case-based learning dan continuous project berdasarkan best practice perusahaan yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa. Oke. Kemudian ada 2 student outcomes-nya. Yang pertama adalah able to explain market behavior to predict strategic decision. Kemudian yang kedua adalah able to analyze market prediction. Kemudian LO-nya ada 4. Yang pertama adalah able to describe current market situation. Kemudian yang kedua adalah able to explain strategic decision based on current market situation. Yang ketiga adalah able to use data analytic tools. Dan yang terakhir adalah able to analyze output data for business prediction. Nah, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya, 6 mata kuliah ya yang ada di minor data analytic ini. Informasinya yang ada 1, 2, 3, 4 yaitu sebagai introduction to data analytics. Ya, di sini kalian akan belajar ya tentang bagaimana ini mengawali bagaimana mengolah ya data-data itu sehingga data itu bisa digunakan oleh suatu perusahaan. Ya tentu saja di mata kuliah ini akan berhubungan dengan database. Ya, kemudian ada lagi data management and descriptive analytics. Nah, di sini kalian akan belajar ya tentang statistik deskriptif. Ya, ini sebagai dasar ya, dasar dari tiga core data analytics. Nanti akan saya jelaskan di 3 core data analytics ini. Kemudian ada mata kuliah statistik for decision making. Nah, ini dari statistik yang membina ini. Kemudian application to predictive analytics to business data. Ya,
Ini dari sistem informasi. Jadi ini yang kedua ya, core kedua yaitu kita akan belajar tentang predictive analytics. Kemudian core ketiga yaitu prescriptive analytics. Ini dari sistem informasi juga. Dan yang mata kuliah terakhir, kalau ini dari pembinaannya dari Global Business Marketing, yaitu digitalisasi pasar dan konsumsi. Kemudian nanti tools yang kita pakai ada RabbitMiner, TIBCO, Tableau, dan database. Ya. Saya akan menjelaskan ya 3 core tadi, yaitu core mengenai data analytics. Yang pertama adalah descriptive analytics. Ya, apa itu descriptive analytics? Adalah proses data analytics untuk mendapatkan dari data yang sudah dikumpulkan, misalnya Google Analytics. Dalam Google Analytics kita hanya bisa melihat informasi sederhana seperti ya misalnya berapa jumlah tamu per satu waktu misalnya. Kemudian halaman mana saja yang paling sering dikunjungi. Analisis deskriptif tidak menampilkan prediksi halaman apa yang akan dikunjungi pengunjung berikutnya, atau kenapa seorang pengunjung mengunjungi suatu halaman. Ya, itu core pertama. Kemudian yang kedua, lebih dalam lagi, yaitu tentang predictive analytics. Apa itu predictive analytics? Merupakan yaitu merupakan data analytics yang memberikan hasil prediksi ya, tentang sesuatu yang akan datang dengan peningkatan daya komputasi, dengan kemampuan menjalankan ratusan atau ribuan model dengan cepat, dan adopsi teknik prediktif seperti SVM, neural networks, ataupun random forest. Model-model ini menggunakan data masa lalu dan algoritma prediksi untuk membantu dalam menentukan probabilitas dari apa yang akan terjadi berikutnya. Contohnya adalah sistem rekomendasi yang dipakai di situs e-commerce. Dari data pengunjung dan pembelian, kita bisa memperkirakan barang apa yang pengunjung sekiranya tertarik untuk membeli. Pada analitik jenis ini akan diperlukan machine learning ya, untuk menafsirkan data yang telah dikumpulkan sehingga tidak bisa langsung melakukan operasi penjumlahan atau rata-rata seperti pada descriptive analytics. Kemudian yang ketiga, core terakhir, itu adalah prescriptive analytics. Merupakan proses analisis atas pertanyaan, kenapa sesuatu akan terjadi, serta memberikan saran terhadap kondisi yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Kunci prescriptive analytics adalah mampu menggunakan data yang jumlah besar atau big data, data kontekstual, dan banyak data komputasi untuk menghasilkan jawaban secara real time. Ya, karena kemampuannya ini, prescriptive analytics sangat diperlukan oleh top level management dalam mengambil keputusan. Dalam prosesnya cukup sulit untuk membuat sistem yang menggunakan analitik preskriptif ini. Mengingat algoritmanya harus benar-benar dapat melihat ya yang tidak terlihat dari hasil analytics. Selain itu juga mempertimbangkan semua opsi dalam pengambilan keputusan. Ya, untuk ini machine learning sudah pasti ya mutlak dan harus digunakan. Jadi tidak mungkin kalau tidak menggunakan machine learning. Ya, demikian penjelasan mengenai miner data analytics. Semoga berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Yang dari Pak Didik ada tambahan lagi dari videonya? Ya, teman-teman. Jadi kalau kalian nanti tertarik untuk masuk ke mengikuti miner data analitik, jadi nanti akan bentuknya ini ya, project ya. Jadi akan menerus dari awal, yaitu dari introduction, kemudian descriptive analytics, dan seterusnya sampai selesai terakhir prescriptive. Jadi semuanya berbasis project, dan kita akan menggunakan yang lebih banyak itu dengan TIBCO dan ada juga RabbitMiner juga ada. Ya. Jadi silakan kalau teman-teman ini tertarik, silakan mendaftar, dan nggak susah ya. Teman-teman ini nggak susah, ini hanya drag and drop aja, jadi nggak codingnya itu nggak inilah, sedikit sekali, karena semua ada di situ. Kita hanya menggunakan tools ya. Ya, itu saja sih tambahan dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Didik. Ya, udah ada pesan sponsor ya, teman-teman sekalian. Nggak susah ya, tapi walaupun memang namanya
agak ngeri ya. Jadi namanya data analitik atau yang satu lagi robotic process automation. Sebenarnya gara-gara memang namanya itu agak teknikal ya, jadi semua orang kayak momok ya, kayak susah banget mata kuliahnya. Nah sebenarnya mata kuliah ini sudah desain ya, tidak sulit ya. Jadi mau kalian tidak punya background teknikal, tidak punya background programming, nah itu masih bisa ikut dalam 2 Mino program ini. Jadi tidak perlu khawatir ya dari sisi konten materinya ya. Tadi saya ada dapat video juga dari Pak Richard ya terkait dengan robotic process automation ya. Kalau tadi kan saya menjelaskan dari sisi arah teknologinya ya, sekarang ini seperti apa. Nah, Pak Richard akan menjelaskan dari sisi kurikulumnya ya. Jadi mata kuliahnya apa saja sih yang nanti akan didapatkan ya untuk Mino program robotic process automation. Sebentar, saya share ya. Saya Richard dari jurusan Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan bagaimana gambaran dari proses automation yang disusun dan dari kolaborasi sistem informasi dan juga teknik informatika. Minor ini bisa diambil oleh jurusan-jurusan lain di luar dari sistem informasi dan juga teknik informatika tentunya. Mungkin untuk yang pertama, sebelum kita mulai ke distribusi mata kuliahnya, ini kita semua tahu atau ada mungkin yang belum tahu, ada mungkin yang sudah tahu ya, apa sih yang disebut atau yang disebut dengan robotic process automation. Jadi di sini kalau dilihat di gambar yang saya tampilkan ini, jadi kalau ngomongin robotic process automation ya, jadi proses automation dulu nih, otomasi dari proses-proses bisnis dengan menggunakan robot. Itu sebenarnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini istilah RP, robotic process automation, ini istilah yang cukup populer dalam beberapa tahun belakangan ini, atau industri 4.0 yang paling baru-baru ini kita alami sekarang. Pada dasarnya, ini kalau dilihat, robotic process automation ini sebenarnya fungsinya ialah kita pakai di sebuah perusahaan atau bisnis, dan bisa kita setting atau kita program robot tersebut untuk mengotomasi proses-proses yang berulang dan biasanya membutuhkan human resource yang lumayan banyak, misalnya membaca email, membuat surat, dan beberapa pekerjaan-pekerjaan lain yang cukup berulang ya. Nah, kalau dilihat di gambar ini, di poin nomor 1 yang warna kuning, jadi contoh pekerjaan RPA nih. Jadi misalnya dia membaca dan memproses data dari sebuah form. Misalnya form pendaftaran, asuransi, form pendaftaran bank, kartu kredit, dan seterusnya. Lalu dia juga bisa mengoperasikan dari atau melalui berbagai aplikasi ya. Jadi kita misalnya dari PDF, kita baca datanya, kita input ke sistem website misalnya. Itu juga bisa. Lalu yang ketiga juga kita bisa setting si robot ini memimik human action. Nah ini juga bisa, misalnya kita ada pekerjaan human misalnya ngambil data dari website lalu dikirim ke vendor email melalui email, di broadcast gitu ya, 20 orang, 30 orang setiap harinya misalnya. Nah hal seperti itu kan sudah terstruktur ya dan berulang gitu. Nah itu bisa kita otomasikan dengan robot. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya seperti apa sih robot bekerja ya. Ini tentunya di nomor 4 ini cukup populer dan cukup powerful. Dan kalau kita menggunakan robot bisa 24/7 ya, tanpa kita mesti menunggu orang kadang-kadang istirahat dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin robotik ini jangan berpikir bahwa robotik ini bikin robot seperti robot Wall-E gitu, bukan ya. Jadi sebenarnya ya basicnya ini adalah proses automation, tapi menggunakan robot. Robot yang dimaksud adalah robot software ya. Tuh. Nah lalu apa sih kegunaannya di bisnis ya? Jadi kalau kita lihat, ini mungkin teman-teman sebelum pengen daftar ke minor program ini, mungkin pengen tahu juga nih, apa tadi kan saya sudah jelaskan juga ya, apa itu robot. Lalu juga ini saya menjelaskan use case-nya atau penggunaannya di bisnis seperti apa sih. Di sini kalau kita lihat, pada dasarnya bisnis yang warna oranye yang sebelah kiri ya, bisnis ingin untuk meningkatkan service quality dari
mereka. Lalu juga pengen meminimize atau mengurangkan biaya. Nah, dengan adanya teknologi ya atau robot dalam kasus ini ya, robotik RPA ini, robot ini bisa membantu sebuah bisnis untuk meningkatkan produktivitinya dan juga membuat sebuah bisnis menjadi kompetitif. Nah, maka dari itu goals-nya bisa meningkatkan atau memaksimasi revenue dari sebuah bisnis dan juga mengoptimalkan resources atau ya resources yang ada. Misalnya human resource. Misalnya kita punya karyawan 20-30, kita nggak perlu lagi suruh 30-30-nya untuk entry data atau broadcast email. Kita bisa gunakan atau arahkan karyawan untuk pekerjaan yang lain. Nah, itu yang membuat RPA ini sangat populer di bisnis saat ini. Nah, maka dari itu kita di Binus kita membuat minor program untuk kita sudah berpartner dengan the best in the business ya. Kita partner dengan UiPath sebagai UiPath Academy Alliance dan menawarkan kepada seluruh jurusan-jurusan lain selain dari IT atau computer science dan sistem informasi. Karena pada dasarnya penggunaan robot ini sebenarnya konsep RPA atau robotic process automation bukan hanya untuk coding gitu ya, nggak cuma coding, tapi kita mesti tahu juga kira-kira robot ini akan bisa membantu sebuah bisnis di bagian mananya gitu ya. Jadi tadi deskripsinya program ini memberikan pemahaman mengenai konsep RPA dalam mengotomatisasi proses yang repetitif, lalu karir yang bisa ditempuh setelah lulus dari minor program ini atau fokus di sini bisa menjadi RPA developer, architect, business analyst, system analyst, IS designer, technopreneur, atau IT project manager or IS consultant. Kelebihannya tentunya ini hal baru ya, jadi mungkin teman-teman yang suka hal baru dan sedang cukup tren di industri robotik ini tepat nih untuk teman-teman karena RPA ini cukup tren sekarang di industri. Mungkin di Indonesia sudah mulai sih, tapi di Singapura atau di negara-negara tetangga ya, Malaysia, Singapura itu cukup populer. Bahkan banyak dicari ya developernya RPA ini atau arsiteknya RPA gitu ya, robotik ini. Yang spesial juga dari proses atau minor ini, teman-teman yang akan hadir atau mendaftar di sini dan ikut minor ini, kita itu pembelajarannya menggunakan project based learning. Jadi nanti kita akan memberikan project, teman-teman bisa hands on untuk bikin robot dan menyelesaikan beberapa case-case yang ada di sehari-hari gitu ya. Nanti mungkin kita harus lihat di ini ya materi pas lagi kuliahnya ya, lebih menarik ternyata. Jadi saya juga pribadi juga pakai untuk RPA ini untuk sehari-hari. Ya ini kurang lebih outcomes-nya. Jadi untuk explain RPA technology in supporting business process dan able to develop. Nah, yang poin nomor 2 ini mungkin agak sedikit bikin orang takut ya, develop, berarti kan coding nompak gitu ya. Nah, memang ada coding tapi tidak usah takut karena codingnya juga high level code. Ya, high level, jadi hanya sedikit aja gitu ya, nggak banyak codingnya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman sebelum mendaftarin bisa cari di Google ya, robotic process automation atau UiPath platform, bisa juga lihat-lihat di sana seperti apa sih codingnya gitu, kan kelihatan tuh ya kurang lebih seperti apa. Sebenarnya drag and drop aja, cukup interaktif. Nah, lalu untuk mata kuliah yang ada di minor ini, ya ini ada 2 semester di sini, semester 4 dan semester 5. Di semester 4 akan ada basic programming untuk automation karena kita tetap perlu programming basicnya gitu ya. Mungkin di sini akan belajar variable gitu ya, atau if else, while dan seterusnya gitu. Itu basic programming, array gitu ya. Itu basic. Nah, kita harus tahu, semua orang harus tahu untuk basic programming seperti itu sebelum kita bisa bikin robotnya. Lalu di mata kuliah berikutnya ada RPA concept design ya. Ini teori apa sih yang mendasari sebuah konsep RPA dan seterusnya gitu ya. Lalu ada RPA developer fundamental. Ya, lalu ada RPA Developer Advanced. Lanjutannya, 2 ini semester 4 dan semester 5 ya. 2 mata kuliah ini memang yang fokus untuk develop robot, bikin robot. Tadi ya robot ini software ya, bukan robot seperti WALL-E ya, software. Lalu di semester 5 ada
business analysis, ada business process management, dan intelligent automation. Ini semua ini lebih ke teori dan case study. Lebih seperti itu ya untuk distribusi mata kuliahnya. Lalu softwarenya kita bisa pakai UiPath nantinya. Ini kita kebetulan BINUS University sudah UiPath University Alliance. Jadi banyak program-program yang kita sudah jalankan bersama dengan UiPath sebagai partnernya. Dan kita juga mungkin ya, tapi ini belum pasti. Kita harus pastikan lagi nanti ada sertifikasi juga kalau teman-teman lulus dari mata kuliah ini atau minor program ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, ya, terima kasih. Teman-teman. Jadi tadi sudah dijelaskan banyak ya terkait dengan isinya, materinya apa, kebutuhannya nanti seperti apa mekanismenya ya ketika mengambil minor program ini. Nah, tadi kita sudah jelaskan banyak ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang saat ini sudah memilih ya, kemarin pasti sudah memilih antara streaming ya, kemudian minor program ataupun free active. Nah, kita masih membuka kesempatan untuk kalian memilih minor program 2 ini, data analytic dan robotic process automation. Ya, jadi silakan kalau kalian memang berminat ya untuk pindah ya ke dalam minor program ini. Tadi sudah dikasih link untuk isi formnya ya untuk perpindahan. Nah, itu silakan nanti diisi ya. Jadi nanti teman-teman bisa segera teralokasi ya ke dalam minor program ini. Nah, saya harap teman-teman bisa langsung mengisi ya cepat karena ini agak terbatas teman-teman. Karena kan kita kolaborasi dengan UiPath dan kolaborasi dengan TIPCO ya. Jadi saya harap kalau sudah terbuka satu kelas ya, nah itu berarti sudah tidak terima lagi ya, sudah tidak terima untuk mahasiswa lagi. Jadi kalau bisa teman-teman bisa lebih early ya, lebih cepat lagi untuk pengisiannya ya. Oke, sehingga bisa menjadi prioritas pertama. Oke, kemudian saya coba bahas yang di chat ya, ada beberapa chat yang tadi masuk. Nah, ini terkait dengan yang sudah pilih diberikan kesempatan ya untuk memilih kembali ya untuk minor program data analytic dan robotic process automation. Yaitu silakan ya kalian bisa isi formnya. Tadi formnya Bu Dewi sudah ini ya, sudah share ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di chat. Kemudian sebentar Tanti, ya. maaf. Ya. Bu Tanti. Ya. Apakah mau sekalian disimulasikan Bu untuk pengisian formnya? Boleh ya? Boleh. Oke, baik Bu. Saya izin waktunya sebentar ya Bu ya. Baik, selamat siang teman-teman. Mungkin teman-teman bisa di sini biar lebih ada gambaran begitu ya untuk bentukan formnya seperti apa, atau mungkin sudah ada yang coba buka juga ya. Saya izin share screen, saya coba tunjukkan ya teman-teman ya terkait untuk cara pengisiannya. Tunggu sebentar. Baik, teman-teman apa sudah muncul tampilan untuk form registrasinya? Boleh di-share lagi linknya, karena ada beberapa yang di chat katanya linknya belum dapat. Oke. Baru join. Mungkin teman-teman bisa coba cek juga ya teman-teman, karena kami dari SSC kemarin sore ada mengirimkan sebenarnya untuk link formnya dan juga link videonya ke email dan message teman-teman semua. Tapi ini coba kita bantu untuk share lagi ya, sebentar. Bantu share ya Mbak Diana. Oh ya, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Dibantu share oleh Bu Dewi ya untuk di chatnya. Oke, jadi kemarin mungkin teman-teman bisa coba cek di email dan message teman-teman ya. Kemarin kami dari SSC ada coba mengirimkan terkait untuk link registrasinya dan juga link untuk video ya yang tadi sempat ditampilkan juga oleh Bu Tanti. Ya, jadi ini mungkin sudah muncul ya teman-teman ya untuk bentukan form registrasinya. Jadi untuk form ini ya teman-teman diperbolehkan untuk mengisi dari kemarin ya tanggal 2 Desember sampai nanti dengan tanggal 9 Desember.
Ya, jadi teman-teman masih punya waktu nih beberapa hari sampai dengan nanti tanggal 9 Desember. Teman-teman nanti bisa isi jika memang teman-teman berminat untuk tadi ya 2 minor yang dijelaskan oleh Bu Tanti, RPA dan juga untuk data analitiknya. Ya. Nah, kurang lebih bentukannya seperti ini teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman masuk ke link ya yang tadi dibantu share oleh Bu Dewi di chat, nanti teman-teman bisa di sini masukkan saja NIM-nya ya, jangan typo ya teman-teman ya. Masukkan NIM-nya berapa, lalu di sini teman-teman bisa, ini saya ambil contoh aja ya, pura-puranya ya. Di sini isi NIM ya teman-teman 10 digit ya biasanya untuk NIM-nya, lalu di sini masukkan nama lengkap teman-teman yang terdaftar di BINUS. Oke, lalu di sini teman-teman tolong masukkan untuk nomor handphone yang terupdate. Ya, karena jika sampai gitu ya, ada yang perlu kami konfirmasi, maka akan paling cepat nanti kami akan hubungi teman-teman melalui nomor HP yang aktif di sini. Jadi pastiin nomor HP-nya aktif dan kalau sampai kami butuh untuk menghubungi gitu ya, untuk konfirmasi terkait hasil registrasi, nanti kami akan hubungi teman-teman di sini. Oke, lalu di sini untuk lokasi kampusnya teman-teman tinggal pilih saja dari menu drop down-nya. Misalkan teman-teman masuk Manggisan, pilih Manggisan, Alsut pilih Alsut, dan Bekasi pilih Bekasi. Gitu ya. Nah, jadi untuk form ini ya, ini hanya perlu teman-teman isi jika memang teman-teman berminat untuk yang 2 minor tadi. Ya, RPA dan juga data analitik. Kalau misalkan teman-teman tidak berminat untuk 2 minor ini, maka silakan mengabaikan. Ya, tidak perlu mengisi form ini. Oke, dan kami akan menggunakan data registrasi yang sebelumnya teman-teman sudah isi. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman berminat ya, salah satu dari 2 yang minor tadi dijelaskan oleh Bu Tanti dan juga Pak Didik, nah maka nanti teman-teman bisa mengisi untuk form ini dan nanti kami akan ambilnya yang data terbaru di form ini. Begitu ya teman-teman ya. Tadi sempat ada juga pertanyaan ya yang sudah dijawab sekilas oleh Bu Tanti juga. Nah, di sini kalau nanti teman-teman milih prioritas minornya, teman-teman bisa milih ya, misalkan memang lebih pengennya ke data analitik atau ke robot proses automation, nanti teman-teman bisa pilih, di sini sesuaikan saja. Dan pilihan keduanya apa, jadi misalkan aku pengennya lebih pengen data analitik nih, gitu ya, maka yang prioritas satunya nanti teman-teman bisa pilih data analitik. Ya, lalu misalkan yang prioritas 2-nya lebih suka yang RPA, maka di sini bisa pilih ke RPA. Tapi kalau misalkan teman-teman maunya, aku maunya data analitik aja nih, kalau sampai data analitik nggak dapet, aku nggak apa-apa deh balik pilih di prioritas satunya adalah yang data analitik, dan di prioritas keduanya adalah yang ini. Ya, kembali ke hasil registrasi sebelumnya. Oke, jika sudah, nanti teman-teman tinggal submit saja. Ya, dan ini mohon dilakukan, tadi ya seperti yang Bu Tanti juga sudah sampaikan bahwa dilakukan segera gitu ya. Kalau teman-teman sudah yakin, sudah tahu mau pilih apa, teman-teman mau untuk dapat melakukan pengisiannya maksimal tanggal 9 Desember. Ya, dan nanti untuk hasil registrasinya ya akan diumumkan di BINUS Maya ya teman-teman ya. Biasanya nanti di menu announcement, di menu new stream. Ya, mungkin demikian Bu Tanti, terima kasih waktunya. Dari teman-teman apakah ada pertanyaan terkait form dan juga cara registrasinya mungkin? Ada pertanyaan? Tadi ada beberapa yang raise hand ya. Oke, Mita. Oke, Mita, silakan. Boleh di-unmute. Halo Mita. Mita boleh di-unmute mungkin? Saya sudah request. Silakan Mita. Maaf Kak, tadi ketekan. Oh, oke, nggak jadi. Angelin, silakan. Halo, selamat siang. Ya. Saya sebenarnya menarik sekali ya untuk program ini. Namun saya kan background-nya itu kan bukan computer science, saya itu kan PGSD tuh. Kalau seandainya ini digunakan dalam pembelajaran untuk anak-anak itu seperti apa ya? Oke, pembelajaran untuk anak-anak yang memang usianya dini ya. Ya, sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang non CS atau non IS atau non teknik ya, nanti untuk mata kuliah ini kalau diimplementasikan ke sekolah ya, ini berarti masuknya ke area
pendidikan-pendidikan yang lebih dasar, ini untuk data analitik dan robotik proses automation ini masih bisa diterapkan. Karena pada dasarnya mau masuk ke dalam pendidikan dasar atau pendidikan yang levelnya lebih middle ke atas, kedua lini proses ini pasti kan ada berurusan dengan data ya. Dan nanti mungkin dari Angelin juga akan banyak berinteraksi bagaimana nih supaya proses otomatisasi di sekolah ya mungkin ya. Di sekolah bagaimana cara mendownload dari jawaban siswa yang sudah di-upload ya. Mungkin di sekolah kan juga pasti ada learning management system-nya, sistem pembelajarannya. Nah, bagaimana supaya proses-proses yang memang dilakukan rutin dan berulang-ulang, nah itu bisa diterapkan lebih optimal lagi, lebih efisiensi lagi. Kalau nanti mungkin ambilnya robotik ya, robotic process automation. Karena memang robotic process automation ini nggak hanya diterapkan hanya pada industri yang skalanya skala enterprise ya, tapi UMKM pun sekarang sudah mulai menyasar ya. Maksudnya industri-industri yang levelnya mungkin masih tahap untuk belajar, dan bahkan harusnya sekolah pun ya saat ini banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah melakukan integrasi terkait dengan teknologi-teknologi pendidikan seperti apa yang bisa diterapkan ya untuk masuk ke dalam proses yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, kalau untuk proses pengajaran ke sekolahnya, ke siswa-siswanya mungkin tidak langsung, karena anak-anaknya masih tingkat ya kalau SD ya SD SMP kan masih tingkatnya mungkin terkait dengan pengetahuan teknologinya ya nggak terlalu mungkin nggak terlalu ekspektasinya nggak setinggi mahasiswa ya Angelina. Tapi di sini nanti dari gurunya tentunya harus bisa punya knowledge ya. Bagaimana nih proses-proses yang kita dilakukan biasanya dilakukan sehari-hari manual bisa dilakukan secara otomatisasi. Jadi mungkin kalau nanti terkait dengan di sekolah kan pasti ada pelajaran komputer ya, ada pelajaran komputer ataupun pelajaran teknologi informasi. Nah, ini akan bisa menjadi suatu bahan yang akan sangat menarik ya untuk bisa disampaikan ke para siswa. Jadi siswa juga udah punya mindset nih, kalau kedepannya ini semua orang pasti akan menggunakan teknologi ya dalam menjalankan aktivitasnya, dan mereka akan lebih kreatif ya bagaimana untuk bisa masuk ke dalam materi pembelajarannya ya. Kemudian untuk data analitik, sebenarnya data analitik pun kalau nanti masuk ke area sekolah itu juga sangat digunakan ya. Jadi biasa sekolah-sekolah itu pasti butuh bagaimana guru-gurunya bisa membuat suatu analisa data ya berdasarkan kondisi siswanya ya saat ini seperti apa sih, dan bagaimana nanti sekolah bisa menerapkan strategi khusus ya untuk bisa men-solving mungkin kalau ada beberapa siswa yang mungkin agak terhambat ya dalam sisi pendidikannya, atau dari beberapa aktivitas-aktivitas pembelajaran yang mungkin bisa di drill down lagi ya, dianalisa untuk bisa sekolah ini lebih interaktif atau lebih kita sebutnya lebih bisa mengerti ya kondisi dari data internal ataupun data eksternal, itu akan pasti memiliki potensi akan lebih baik ya dibandingkan kalau kita tidak mengerti dari sisi teknologi sama sekali. Jadi di sini pasti akan memiliki potensi yang bermanfaat juga ya, tidak hanya di perguruan tinggi, sekolah pun akan mendapatkan manfaatnya kalau memang nanti dari Angelina memang tertarik ya untuk masuk dalam minor program data analitik ataupun robotic process automation, karena keduanya ini nggak masuk ke dalam hanya spesifik industri ya, semua industri bisa masuk ya, jadi tidak perlu khawatir terbatas ya, tapi semuanya bisa diterapkan, tinggal nanti kita melihat ya bagaimana implementasinya yang cocok ya untuk diterapkan ke masing-masing kepakaran yang dari masing-masing teman-teman sekalian ya. Jadi kalau di sastra kepakarannya, nah ini robotiknya akan bisa bantu apa nih? Misalnya bantu untuk translating ya. Nah itu bagaimana prosesnya? Ya itu akan banyak sekali variasinya. Jadi di sini mungkin nanti ketika pembelajaran akan lebih banyak ya inovasi-inovasi yang bisa kita ciptakan untuk bisa membangun kreativitas untuk belajar data analitik dan belajar dari sisi RPA. Ya, Angelina.
Wah, terima kasih sekali Miss untuk penjelasannya, sangat membantu saya. Ya, semoga saya keterima ya. Ini mau submit. Terima Ya. kasih Miss. Oke, terima kasih. Ya. Sukses, Mbak Jelina. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, ada yang mau bertanya ya terkait dengan minor program ini atau yang masih bingung? Tadi saya ada jawab ya di chat ya. Jadi kalau in case teman-teman tadi ada terima reply dari saya, itu silakan ya, bisa dibaca. Nah, ini saya coba lihat lagi ya dari teman-teman. Nanti kalau ada yang mau lesen juga boleh ya, silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Vincent. Apa perbedaan jurusan robotik ini dengan peminatan artificial intelligence di jurusan teknik informatika? Karena pada dasarnya sama-sama membuat otomatisasi yang bekerja selayaknya untuk manusia. Ya, jadi begini, sebenarnya kemarin kan teman-teman sudah dapat briefing ya, rekan-rekan sudah dapat briefing dari sisi peminatan ya, ada peminatan dari masing-masing program. Ada minor program, kemudian ada free active ya. Nah, minor program ini sebenarnya ini adalah salah satu pilihan yang unik ya, di mana kita akan melakukan kolaborasi antara 2 atau 3 lumpun ilmu atau lebih ya, biasanya di dalam minor program ini kita kolaborasi ilmu teman-teman ya. Jadi antara sistem informasi dengan computer science. Jadi kalau teman-teman ambil streaming ya, streaming ini kan sebenarnya memang turunan dari program studi dari masing-masing program studi kalian ya yang teman-teman ambil. Jadi kalau misalnya Vincent dari jurusan computer science, nah computer science ini biasanya anak-anaknya ini setelah lulus pakarnya di bidang apa sih ya? Kemudian kerjanya di bidang apa? Makanya dibuat streaming yang sesuai dengan kepakaran dari rumpun ilmu computer science ya. Nah, sedangkan kalau yang robotic process automation ini sebenarnya ini adalah kolaborasi ilmu yang kita lihat berdasarkan tren teknologi ataupun tren kebutuhan di industri ya. Jadi kalau buat streaming itu kan nggak semudah kita buat langsung ya tiba-tiba buat streaming baru ya, karena harus mengganti kurikulum ya. Nah, ini kita lihat nih tren teknologinya, tren digital transformation, dan banyak request dari industri masuk ke BINUS ya. Nah, hal ini menjadi inisiatifnya kami ya untuk membuat yang namanya robotic process automation ya. Nah, kalau di AI ya memang konsepnya itu adalah mempelajari bagaimana nih artificial intelligence ini bisa membantu ya dalam bisnis prosesnya. Nah, untuk robotic process automation ini akan lebih luas lagi ya, karena sebenarnya cakupan AI ya, AI pun akan masuk dalam robotic process automation. Jadi kalau tadi Vincent lihat dari penjelasannya Pak Richard ya, beberapa ada yang masuk mengadopsi dari konsepnya AI ya. Jadi ini lebih blended ilmunya ini lebih banyak ya, kita sebutnya multidisiplin ya. Jadi belajar dari sisi konsep bisnisnya ya. Jadi di sini nanti Vincent akan banyak belajar dari bisnis proses yang dijalankan di perusahaan itu kira-kira mana nih yang akan dilakukan otomatisasi ya. Nah, kemudian akan dilihat lagi dari sisi teknikalnya, bagaimana membangun ataupun mendevelop ya dari proses otomatisasinya, dan bagaimana AI ya bisa menjadi suatu bagian yang bisa memperkaya agar robotnya itu semakin pintar ya, sistemnya itu semakin pintar. Jadi nggak hanya belajar AI-nya saja ya, nggak belajar bagaimana mesin itu belajar aja, tapi kita mau belajar bagaimana implementasi AI-nya ke dalam robotik ya. Jadi akan lebih banyak lagi ya pembelajaran yang akan didapat. Jadi kalau memang tertarik ya lebih banyak implementasinya AI, nah itu bisa masuk ke dalam minor program RPA ini, Vincent ya. Nanti silakan. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari ini panggilannya Roni kali ya. Kemarin sudah pilih prioritas 1 streaming, prioritas 2 minor, bisa tidak saya ganti minor saya ke RPA atau data analitik, tapi minornya tetap di prioritas kedua. Mungkin dari pihak SSC bisa bantu terkait dengan ini. Jadi tetap mau streaming ya maksudnya ya, Roni ya. Tetap mau streaming, tapi kalau streaming yang dapat berarti minornya cadangan gitu ya. Nggak apa-apa, diisi dulu saja ya. Harusnya di formnya, di Google Form yang tadi yang sudah di-share, itu silakan diisi dulu saja. Nanti berarti kan tinggal tunggu ya, kalau misalnya memang streaming di program studinya yang dipilih itu tidak masuk, berarti kan otomatis masuk dalam minor program ini. Silakan ya. Oke, dari Nisrina, bedanya BI yang streaming sama data analitik apa ya, Bu? Ya, Pak Didik mungkin bisa bantu saya
terkait dengan ada pertanyaan bedanya apa antara saya memilih streaming BI ya dengan saya mengambil data analitik ya. Nah, ya Pak Didik mungkin. Ya, siapa tadi yang bertanya? Nisrina Pak. Nisrina. Ya, sekarang peminatannya bisnis intelijen. Iya, sepertinya Rina pilih BI ya sebelumnya streamingnya ya. Ya, sebenarnya BI itu bisa sebagai sebagai dasar untuk belajar lebih lanjut mengenai data analitik ini. Jadi kalau BI itu banyak konsep ya, bermain konsep, banyak konsep-konsepnya. Ya, mulai dari dasar ya, database-nya, kemudian ada data warehouse-nya, ada data mining-nya, mungkin ada bisnis analitiknya, semuanya itu konsep-konsep yang akan Dina pelajari. Kemudian kalau minor data analitik ini akan berkaitan dengan proyek-proyek yang harus yang Dina lakukan nantinya. Jadi langsung menyelesaikan suatu proyek tertentu ya dengan menggunakan berbagai tools yang ada. Tadi mungkin Bu Tanti sudah menyebutkan ada ini ya dari TIBCO ya, lebih banyak TIBCO, ada RabbitMiner ya, mungkin Tableau juga bisa. Itu nanti lebih banyak bermain dengan tools-tools itu kalau Dina masuk ke minor data analytics ini. Jadi memang ada beberapa hal yang hampir sama, tapi itu sebenarnya memperkuat. Jadi kalau Dina udah masuk ke peminatan ya streaming BI, itu sebagai dasar nanti. Nanti diperkuat dengan hands-on-nya itu dengan menggunakan streaming data analytics ini. Ya, jadi BI-nya lebih banyak konsep-konsepnya seperti apa. Ya ada sedikit ya, kan ada hitungan-hitungannya ya kalau Dina belajar data mining itu kan ada, tapi masih konsep. Jadi tidak banyak menggunakan tools. Ya, misalnya streaming BI, misalnya ada tools pun, itu paling hanya 1 atau 2 pertemuan yang dosennya akan memberikan contoh. Ya, misalnya menggunakan apa? Misalnya menggunakan Power BI. Kira-kira seperti ini Power BI. Kemudian atau Tableau seperti ini. Kalau misalnya kita belajar data visualisasi ya. Kalau streaming BI kan ada mata kuliah data visualisasi. Kalau data warehouse menggunakan Power BI, hanya ini aja. Ya, pengenalan tools-tools tertentu. Tapi kalau Dina sudah masuk ke data analytics, itu nanti akan secara kontinu menggunakan tools-tools itu. Ya. Jadi mulai dari dasar sampai ya dari intro dulu, kemudian deskriptif, prediktif sampai preskriptif. Ya, semuanya akan menggunakan tools. Ya, mungkin penjelasan saya dari saya itu saja. Mungkin kalau ada yang kurang jelas silakan, Dina. Ya, terima kasih Pak Didik. Ya, jadi pada dasarnya mau pilih peminatan ataupun minor itu sebenarnya keunikannya beda ya. Jadi kalau yang di minor program ini untuk data analitik ini karena kita kolaborasi dengan jurusan Global Business Marketing, Statistik dan Sistem Informasi ya. Jadi nanti keilmuannya itu nggak hanya keilmuan dari sistem informasi. Ya kalau yang BI kan keilmuannya memang sistem informasi ya. Menjadi seorang BI spesialis seperti apa. Nah, kalau yang di minor program ini kita rancang itu kolaborasi dengan program studi yang lain ya, sehingga nanti ilmunya itu akan lebih luas ya cakupannya. Jadi tidak hanya dalam satu rumpun ilmu. Oke, kemudian tadi ada beberapa pertanyaan. Minor ini akan jalan di mana? Minor ini akan jalan di kampus Kemanggisan. Ya, jadi di kampus Kemanggisan. Jadi jangan khawatir nggak akan dipindahkan ke Malang atau ke Bandung. Minor ini akan dijalankan di kampus Kemanggisan. Ya. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan rata-rata sama ya untuk pilih prioritasnya itu silakan nanti isi di form yang tadi ya yang sudah di-share ya, silakan cek dari form yang tadi. Kemudian untuk minimal kuota ya, tadi ada beberapa yang nanya untuk minimal kuota. Sebenarnya untuk saat ini kita masih buka untuk 1 kelas ya, untuk 1 kelas minor RPA dan 1 kelas data analitik. Makanya tadi saya info ke kalian kalau bisa
segera daftar ya, karena ini kesempatannya juga nggak dibuka ini ya panjang ya. Jadi kalau bisa segera daftar ya supaya kalian dapat seat ya, dapat alokasi di dalam Mino program ini. Karena Mino program ini karena kita akan kolaborasi dengan industri dan memang secara lab-nya itu kita akan sediakan ya untuk nanti programming dan lain-lainnya. Jadi sehingga kita harap teman-teman bisa langsung join ya. Jadi kita bisa langsung alokasi kira-kira berapa nih yang bisa kita buka untuk ruang lab-nya. Jadi kita ingin ruang lab-nya pun teman-teman juga, kalau semoga ya kita sudah onset semester depan, pemerintah tidak ada perlakuan yang peningkatan PPKM lagi, sehingga kita bisa kembali ke kampus. Tapi kalaupun tidak kembali ke kampus, kita sudah siapkan skenario-nya ya untuk menjalankan Mino program ini. Jadi nggak perlu khawatir ya. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan. Ya, rata-rata harusnya udah ya tadi BI, kemudian tadi terkait dengan BI yang mendata analisis tadi sudah dijawab dengan Pak Didik. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ingin mengubah ya pilihannya ya ke dalam Minor program ini, Minor program Data Analytics dan Robotic Process Automation, itu bisa dilakukan segera ya. Tadi sudah ada linknya, bisa langsung isi ya supaya bisa langsung kita alokasikan ya untuk 2 Minor program ini. Oke, harusnya tadi sudah saya jawab semua ya di chat. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain yang masih mau ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan, apakah prospek data analitik bisa menjadi data analis? Apakah bisa belajarnya menggunakan database ya Microsoft SQL? Nah, untuk prospek kerjanya itu bisa menjadi data analitik, bisa menjadi bisnis analitik juga ya. Jadi terkait dengan bagaimana nanti sebenarnya mau nanti teman-teman mau jadi data scientist juga bisa ya. Jadi tergantung teman-teman bagaimana nanti belajarnya, apakah didalaminya sampai mana ya. Jadi kalau memang teman-teman sukanya ke arah technical, nah ini bisa masuk ke area data scientist juga, itu silahkan. Nah, untuk softwarenya sebenarnya nanti akan combine ya, tapi software intinya sih untuk data analitik ini akan kita pakai TIBCO ya, TIBCO untuk data analitik. Jadi nggak bangun lagi Microsoft SQL. Kalau Microsoft SQL kita bangun dari database dari awal ya, DDL, DML, DSL-nya. Tapi kalau untuk yang nanti Mino program ini, maka dia akan langsung bagaimana kita melakukan analisis dari data yang sudah terkumpul. Ya, data-data yang sudah dikumpulkan kira-kira nanti visualisasinya akan bentuknya seperti apa, ataupun nanti prediktifnya ya. Tadi Pak Didik ada jelaskan prediktifnya, preskriptifnya ya. Nah, nanti teman-teman akan belajar pakai tool tersebut, data menjadi suatu informasi yang meaningful ya, yang informasi yang sangat bisa membantu perusahaan lebih konstruktif lagi ya. Oke, untuk minor program ini berlaku 1 tahun ya teman-teman ya, jadi nggak bisa dikombin dengan pilihan yang lain ya. Jadi kalau teman-teman ada pilih minor program dari jurusan yang lain ya, mungkin kemarin ada cross communication ya, ada digital business, teman-teman udah pilih itu. Nah, ini mohon maaf tidak bisa dikombin ya. Jadi karena ini berlaku semester 4, semester 5 ya. Jadi teman-teman nggak bisa jalankan 2 minor sekaligus. Jadi harus pilih antara minor program ini atau minor program yang teman-teman sudah pilih sebelumnya. Ya, jadi kalau teman-teman isi di sini otomatis teman-teman semester 4-5-nya akan menjalankan minor program ini. Ya, jadi nggak bisa combine antara streaming dengan minor ataupun free elective dengan minor. Itu tidak bisa combine. Ya, semuanya dijalankan satu-satu. Ya, pilih salah satu. Mau minor yang mana ya? Jadi pilihannya mau pilih streaming, minor atau free elective ya. Misalnya pilihnya minor ya. Minornya harus pilih mau yang mana. Ya kan minornya kemarin ada banyak ya yang disosialisasikan. Nah, itu silakan ya, kalau memang tertarik untuk minor ini, nah itu segera untuk daftar ya, supaya kalian dapat kesempatan. Oke, kemudian terkait dengan minor, ini pertanyaan dari Febriani, apakah minor program ini akan berpengaruh pada skripsi kita? Karena kebetulan kan skripsi saya humaniora. Oke, skripsi itu sebenarnya balik lagi ya, kalau memang
dari minor kamu dapat insight. Ternyata saya mau kawinkan antara apa yang saya dapat ya, materi yang saya dapat di RPA ya, di Robotic Process Automation, asal di Jepang ya, budaya di Jepang ya, belajar culture Jepang ya, dengan menggunakan mekanisme Robotic Process Automation. Harusnya bisa ya, nggak masalah. Jadi lebih ada muatan teknologinya ya, yang bisa kalian enrich lagi ya dari minor program ini, yang bisa dikaitkan dengan bidang kalian masing-masing. Ya ini kan bidang kalian kan beda-beda ya, satu sama lain. Nah itu makanya nanti di dalam minor program ini, teman-teman akan belajari bagaimana teman-teman melakukan integrated ya, integrated dari proses current-nya masuk ke dalam teknologi yang nanti kalian adopsi ya, entah itu dari sisi data analitiknya ataupun dari sisi robotic process automation-nya ya. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Oke, ini ada pertanyaan dari Reza. Untuk jurusan teknik industri, apakah bisa pilih minor ini ya, maksudnya ya? Itu boleh ya, kalau memang mau pindah silakan, tapi kalau mau tetap dengan pilihan yang sebelumnya juga nggak apa-apa. Jadi balik lagi teman-teman, ini adalah pilihannya kalian. Jadi kalau menurut kalian minor ini memiliki peluang untuk masa depan kalian, memiliki peluang untuk membangun kompetensi kalian yang akan lebih masuk ya ke area teknologi, yang mungkin mau belajar dari sisi teknologi, itu silakan ya, silakan pilih minor ini. Jadi pilihannya tetap di tangan kalian ya, bukan suatu keharusan ya, tapi pilihannya tetap di tangan kalian ya. Jadi kita juga nggak mau maksa ya untuk kalian mau masuk, saya mau masuk yang mana Bu? Ya itu terserah kalian ya, karena kan kalian yang menjalankan. Saya juga nggak mau kalian milih minor ini jadi terpaksa ya, akhirnya nggak bahagia ya, nggak seneng jalaninnya. Nah itu saya harap kalian benar-benar pikirkan juga ya dengan baik-baik ya, jadi jangan terpengaruh teman-temannya juga. Jadi memang kalau kalian memang melihat minor ini punya potensi untuk masa depan kalian, dan kalian juga memang punya keinginan ya untuk belajar teknologi ya, mau belajar hal yang baru, itu silakan ya, bisa masuk dalam minor program ini. Oke, kemudian tadi ada pertanyaan lagi, bagaimana kriteria agar diterima di program RPA? Saya sudah pernah menjadi RPA sebagai prioritas 1, namun ternyata kelas tidak dibuka. Oh iya, nggak apa-apa, dimasukin aja ya. Nanti saya coba cek ya kenapa kemarin tidak terbuka. Ya, silakan Marcel dimasukin dulu aja ya. Semoga ya mungkin kemarin prioritasnya lebih ke arah streaming kali ya yang dipilih ya. Ya, jadi lebih diutamakan yang streaming kemarin. Oke, apakah kita tetap mengisi formnya walau sudah tidak mau? Kalau sudah tidak mau pindah, kalau tidak mau pindah nggak apa-apa ya, maksudnya nggak usah isi form. Yang isi form itu kalau memang mau pindah ya. Jadi kita mau registrasi lagi ya, mau registrasi ulang lagi terkait dengan teman-teman yang kemarin sudah pilih, dan teman-teman yang akan mau pilih lagi ya, mau berubah pikiran untuk pindah ke dalam minor program itu silakan ya, kita berikan kesempatan untuk kalian pindah ya ke dalam minor program ini. Tapi kalau memang saya sudah mantep nih 100%, saya pilih streaming atau saya pilih free active, ya itu silakan ya, kita tidak memaksa ya. Oke, ada lagi mungkin? Ya, ini kalau saya ada kelewatnya baca dari message-nya kalian, boleh raise hand ya. Takutnya tadi saya ada kelewat, harusnya sih tadi saya sudah ini ya, sudah jawab semua. Oke, ya, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Ada pertanyaan yang mau ditanyakan lagi? Ada yang masih bingung? Ya, mau didiskusikan, itu silakan ya. Oke, kalau izin ya. sekali lagi ya Bu ya untuk menginformasikan, Silakan. karena tadi sepertinya di chat masih pada bingung ya, ini sebenarnya perlu isi formnya atau tidak begitu ya. Mungkin teman-teman Binusian sekali lagi kami sampaikan bahwa untuk form ini ya, ini hanya perlu diisi bagi teman-teman yang memang berminat gitu ya, yang memang berminat untuk salah satu dari kedua minor ini. Ya, jadi kalau teman-teman juga misalkan gitu ya dengan dua minor yang tadi dijelaskan oleh Bapak dan Ibu jurusan, maka teman-teman tidak perlu mengisi ya, tidak
abaikan saja dan nanti ya begitu ya teman-teman binisian ya. Jadi tadi seperti yang Bu Tanti sudah singgung juga bahwa ini tidak ada keterpaksaan begitu ya. Jadi yang kalau memang teman-teman berminat silakan diisi gitu ya. Tapi kalau tidak memang udah oke nih dengan pilihan sebelumnya, maka tidak ada kewajiban untuk mengisi form ini. Begitu ya teman-teman binisian ya. Ya, terima kasih Bu Tanti dan teman-teman. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman? Semoga pilihan minor ini nggak buat kalian tambah pusing ya. Semoga kalian bisa memilih dengan baik ya. Jadi tadi ada informasi yang kita sampaikan dan ada beberapa file yang tadi sudah di-share juga ya. Nanti kira-kira kalau misalnya masih ragu atau masih ingin pikir-pikir itu silakan ya. Nah ini saya ada tinggalkan kontak person saya. Jadi kalau in case kalian butuh untuk diskusi ya, nggak kepikiran tadi mau tanya, aduh saya mau tanya malu atau saya mau tanya lupa tadi mau tanya, itu silakan ya saya infokan email saya dan nomor HP saya ya. Jadi silakan kalau in case kalian butuh diskusi lebih lanjut ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada tambahan mungkin dari Pak Didi? Sudah cukup Bu, dari saya. Ya, terima kasih Pak. Oke, mungkin dari tim SSC ada yang mau ditambahkan lagi? Dari kami cukup Bu, terima kasih atas waktunya ya dari Pak Didik dan juga Bu Tanti ya tadi sudah menjelaskan dengan sangat jelas sekali pada teman-teman binisian. Mungkin teman-teman binisian jika nanti ke depannya setelah acara briefing ini misalkan tadi ya ada perlu konsultasi gitu ya terkait konten silakan tadi juga Bu Tanti sudah bantu informasikan ya Bu ya untuk informasi kontaknya gitu ya kesulitan untuk akses formnya ya terkait registrasi nanti bisa silakan teman-teman tanyakan saja ke SSC ya masing-masing lokasi kampus. Begitu mungkin sekian dari kami ya terima kasih Bu Tanti, Pak Didi sudah hadir. Terima kasih juga semua teman-teman binisian yang sudah hadir ya. Baik, sukses dan selalu sehat ya selama pandemi ini ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Tetap sehat semangat selalu ya, teman-teman. Terima kasih.